Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata warga semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali, bertemu lagi untuk kesekian kalinya lewat acara yang sudah kita nantikan bersama di Radio Suara Daksinarga setiap malam Jumat, begitu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata margo semuanya yang berbahagia dimanapun berada, yang masih bisa menangkap siaran dari kami di Radio Suara Daksinarga. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang sangat bagus sekali untuk kita baca, kita hayati maknanya, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Karena ini juga terkait dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang dalam kehidupannya selalu merujuk, ya, perilakunya kepada sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, begitu. Ini tentang jaminan surga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita jika kita melakukan beberapa hal yang beliau inginkan agar kita melakukannya. Saya ambilkan sebuah hadis, ya, kata warga semuanya, riwayat dari Imam Ahmad, ya, juga dari Ibnu Hibban, dari Al-Hakim, ya. Dan Imam Al-Hakim mengatakan bahwa sanad daripada hadis ini adalah sahih, begitu. Begitupun Imam Az-Zahabi mengatakan sanadnya baik ataupun shalih, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala annahu wa an Ubadah ibni As-Samit radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda beliau? Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Kamu sekalian jaminkan untukku 6 hal, ya. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Admanu lakum al-jannah, maka aku akan jamin untukmu surga. Artinya jika 6 hal ini kita bisa menjamin untuk melakukannya, begitu, ya, sesuai dengan perintah Nabi, maka Nabi akan menjamin untuk kita surga, ya, kelak di akhirat. Jikalau dalam 6 hal ini kita berkomitmen, kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ya toh, kita juga artinya dalam kehidupan sehari-hari menjaga betul agar 6 hal ini bisa kita laksanakan, ya, selama hidup kita, maka Nabi menjamin untuk kita kalau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Kata warga, yang harus kita jamin untuk kita laksanakan, kita lakukan, kita implementasikan dengan seteguh-teguhnya dalam kehidupan kita. Kata Nabi, isdaqu idza hadatstum. Jujurlah jikalau kita berbicara, ya. Jujur, jangan ada kebohongan, jangan ada dusta. Kalau orang Jawa mengatakan ojo goroh, jangan seneng goroh, jangan berkata dusta. Kalau sekarang mungkin bahasanya di media sosial, jangan suka menebar hoax, ya, sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak ada sumbernya, tapi kita malah menyampaikannya kepada orang lain, ya. Ini kan mengandung kedustaan, nanti bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan mungkin suasana pecah belah dan lain sebagainya, ya.
Jadi berkatalah yang jujur. Artinya apa yang dalam hati dengan apa yang terucap di lisan begitu kan. Kalau dalam bahasa sekarang ya apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan ya. Kalau dulu zaman Nabi kan mungkin budaya tulis belum belum berkembang seperti sekarang ya. Tapi kalau sekarang kan bukan cuma budaya lisan tapi juga budaya tulis. Jadi kita dalam hal berucap, dalam hal menulis misalnya ya, itu dalam berbicara, dalam mengungkapkan tulisan di media sosial misalnya, jangan sampai mengandung kebohongan. Apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang kita ucapkan harus selaras. Itu namanya kejujuran begitu. Kalau orang nggak jujur, orang yang bohong kan itu berarti ada pertentangan ya. Ada kesenjangan antara yang diucapkan dengan apa yang dia ketahui dalam hati dia, dalam pikiran dia, berbeda begitu. Itu berarti dia tidak jujur. Nah, kalau kita bisa jujur ya, apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang tertanam ataupun yang kita ketahui ataupun yang kita terpetik dalam hati kita, itu berarti Nabi menjamin kita masuk surga begitu. Yang kedua apa? Kata warga, wa aufu idza wa'adtum, dan tepatilah jika kalian berjanji ya. Jadi kita punya janji, punya kesepakatan, ditepati sesuai dengan apa yang kita sepakati, sesuai dengan apa yang kalau bahasa sekarang MOU. Jadi Memorandum of Understanding, ada kesepakatan ya. Ada mungkin semacam perjanjian tertulis atau mungkin juga lisan. Kalau itu perjanjian ya, kita sudah berjanji untuk melaksanakan sesuatu, untuk memberikan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu ya. Nah, kita mungkin punya utang piutang ya, jatuh tempo pada tanggal tertentu, kita berjanji untuk mengembalikannya ya. Kalau memang kita sudah berjanji ya, kita harus menepatinya. Janji kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada kita barangkali ya, tepatilah ya janji apapun, terutama yang terkait dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kira-kira tidak ada jaminan ya untuk bisa menepatinya, mendingan tidak usah berjanji begitu. Jangan banyak berjanji tapi pada akhirnya justru akan mengecewakan orang lain ya. Itu berarti kan nanti dampaknya kita jadi ada perasaan mungkin jadi bersalah, atau mungkin juga orang lain jadi menjadikan dia kecewa begitu, menjadi tidak lagi percaya kepada kita karena kita sering berjanji tapi tidak menepati. Nah, kalau tidak ingin sering mengabaikan janji ya, jangan gampang atau jangan sering berjanji begitu. Tapi kalau sekali berjanji, kata Nabi, tepatilah janjimu, jangan mengkhianati janji ya. Nah, kata Nabi itu kalau orang yang suka mengkhianati janji itu berarti dia orang yang munafik ya, hipokrit ya. Antara yang dia katakan dengan yang terlaksana itu berbeda begitu kan, berbeda jauh. Yang ketiga apa kata Nabi? Kata warga, wa addu idza tumintum ya. Jikalau kamu diberi amanah ya, maka sampaikanlah. Nah, kita diberi amanah, diberi titipan ya untuk kita sampaikan, ya sampaikan sebagaimana adanya, jangan sampai dikurangi ya, jangan sampai dikurangi sekecil apapun. Kalau ditambah-tambah mungkin malah bagus kalau itu amanah yang baik ya. Kalau kita mungkin katakanlah dititipi suatu barang untuk disampaikan kepada seseorang ya ya, jangan sampai itu barang tidak tersampaikan, atau tersampaikan dalam keadaan yang sudah berkurang nilainya ataupun katakanlah bentuknya. Jangan sampai seperti itu, berarti sudah tidak amanah ya. Jadi kalau ada amanah ya kita sampaikan ya, barang ataupun jasa atau apapun, termasuk kita punya keluarga ya, kita menduduki suatu jabatan, itu kan juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jaga keluarga kita ketika mendapatkan amanah suatu jabatan ya,
suatu kepercayaan, bagaimana kita menyampaikan amanah itu? Ya, berarti kita dalam hal ini kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam hal jabatan tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, berarti kita menyampaikan amanah Allah kepada orang-orang yang mungkin menjadi mereka dalam dalam pembinaan kita, mungkin orang-orang yang mungkin menjadi bawahan kita, atau mungkin dalam hal kita mengolah suatu kebijakan. Itu kalau pemimpin yang amanah, ya, kita akan mengelola kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita akan memimpin orang-orang dalam lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu berarti kita menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena jabatan itu juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dalam keluarga, ya, karena keluarga juga merupakan amanah. Nah, bagaimana kita menjaga amanah tadi? Ya berarti kita harus berbuat yang sebaik-baiknya, yang terbaik untuk keluarga kita, hak-hak keluarga kita, hak daripada anak-anak kita, daripada suami ataupun istri kita dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu berarti kita menjaga amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata warga, wahfadzu furujakum, jagalah farjimu, jagalah alat kelaminmu. Ya, ini bukan tabu, ya, bukan syarat, tapi ini memang bunyinya seperti itu. Artinya kita menjaga farji kita, menjaga alat kelamin kita, ya, menjaga organ di bawah perut kita, begitu bahasanya, ya, mungkin bahasa metafornya, ya, simboliknya begitu. Barang-barang yang di bawah perut kita dijaga dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Ini bukan dalam arti kita menjaga agar kondisinya sehat, bukan, ya, tapi dalam arti jangan sampai kita dengan alat kelamin kita berbuat yang haram. Dalam hal ini mungkin melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berzina, begitu kan. Ya, artinya berarti berhubungan seks, berhubungan badan dengan dengan yang bukan pasangan kita. Ya, toh. Perselingkuhan, begitu. Kita menjaga jangan sampai farji kita, alat kelamin kita begitu berbuat atau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga itu. Karena kita menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada praktek perzinaan. Makanya Quran mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Ya. Mendekati saja Allah sudah melarang. Artinya jangan sampai kita mendekati hal-hal perilaku perbuatan yang akan menggiring kepada perzinaan, begitu. Sekarang kan fenomenanya kan kalau kita lihat, kita cermati, malah kecenderungannya ke sana, ya. Pergaulan bebas di antara mungkin muda-mudi remaja kita. Itu harus kita jaga, jangan sampai anak-anak kita terjumus kepada perbuatan seperti itu. Karena akan mengarah kepada perzinaan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang Nabi merintahkan agar kita menggaransi, menjamin, ya, untuk Nabi, ya, atas diri kita, agar Nabi menjamin untuk kita surga. Kata Nabi, wa khuddu abasarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Ya. Kita harus menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita. Kita jelas punya mata, ya. Yang dengan mata tadi, ya, dengan indera penglihatan tadi kita bisa melihat apapun, dari hal-hal yang baik sampai hal yang buruk, dari hal-hal yang indah yang memang itu dianjurkan oleh agama, ya. Tapi juga bisa juga melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, di sini maksudnya kata Nabi adalah, tujuannya adalah bahwa kita seyogianya, dianjurkan oleh Nabi semuanya, oleh Nabi kita, begitu maksud saya, untuk menjaga pandangan kita dari dari penglihatan atau dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita. Ya. Sekarang kalau di media sosial, di internet banyak sekali pemandangan-pemandangan yang mengandung porno aksi,
mengandung pornografi, ya toh. Itu kita jaga, jangan sampai kita terlena terus akhirnya justru larut dengan menikmati pemandangan-pemandangan seperti itu, ya. Karena jika kita malah larut, kita malah yang terlena begitu, nanti bisa mengarah kepada akan memantik untuk berbuat yang yang tingkatan ataupun level dosanya lebih besar begitu. Banyak sekali kasus ya perbuatan-perbuatan kriminal seperti mungkin perzinaan, pemerkosaan misalnya naudzubillah dan semacamnya. Itu mungkin awalnya bermula dari mungkin karena kebiasaan si pelaku tadi, terutama mungkin yang tadi itu dia membiarkan matanya, indera penglihatannya untuk melihat hal-hal ataupun pemandangan yang mungkin tadi pornografis begitu, porno aksi dan semacamnya, ya, yang kemudian bisa memicu untuk berbuat kriminal tadi itu. Nah, kita diminta oleh Nabi kita untuk menjaga pandangan kita, ya. Kita hanya boleh mungkin melihat mungkin katalah yang dikatakan sebagai aurat, ya, itu ketika milik orang lain itu jelas kita dilarang. Tapi ketika itu milik pasangan sendiri, ya, kita melihat aurat suami kita, melihat aurat istri kita, itu tidak apa-apa, ya, itu sah-sah saja, kita tidak usah menundukkan pandangan kita. Tapi ketika itu milik orang lain begitu, nah itu yang tidak boleh begitu, ya. Kita dianjurkan oleh Nabi agar menjaga pandangan kita, ya. Yang terakhir apa? Kata warga, wakufu aidiakum, tahanlah kedua tanganmu, tahanlah tanganmu. Artinya apa? Kita jangan jangan gampang sekali menggunakan tangan kita untuk berbuat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebisa mungkin kita gunakan tangan kita untuk hal-hal yang akan mendorong kita, yang akan mendukung kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa juga dalam makna lain bahwa kita harus jangan gampang sekali main tangan begitu, main kekerasan, ya. Jadi menggunakan tangan kita untuk mungkin menyakiti orang lain, untuk gampang sekali melukai orang lain, kita jangan seperti itu. Ya, makanya kata Nabi, kufu, tahanlah, ya. Jangan gampang main pukul, jangan ringan tangan begitu, ya. Dikit-dikit main tangan, dikit-dikit mukul, dikit-dikit keras kepada orang lain, apalagi kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya, akan menimbulkan perasaan dalam rumah tangga begitu. Nah, kita menjaga tangan kita agar jangan gampang sekali berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahan diri begitu, menahan diri. Orang biasanya kalau marah kan seringnya terus kayak main tangan begitu, pukul lah, ambil kayu atau ambil apa dipukulkan begitu, ya. Itu jangan seperti itu. Kita menahan diri, ya. Menahan diri, menata hati, ketika marah mungkin duduk dulu, terus mungkin bisa berwudu begitu kan, agar kemarahan tadi reda, dan supaya nanti tidak melebar kepada main tangan tadi itu, ya. Jadi kita menahan diri. Nah, begitu. Nah, kata mereka semuanya ada 6 hal yang kata Nabi kalau kita bisa menjamin atas diri kita untuk menjaga 6 hal tadi, melaksanakan 6 hal tadi, insya Allah Nabi akan menjaminkan untuk kita surga. Yang pertama adalah berkata yang jujur, terus jika berjanji menepati, jika mendapatkan amanah disampaikan, ya, hak-hak orang lain, hak-hak siapapun itu kita tunaikan begitu. Dan yang keempat adalah menjaga farji kita, alat kelamin kita, agar jangan sampai terjerumus dalam praktek perzinaan begitu, ya. Boleh berhubungan seks, ya, tapi dengan pasangan sah kita begitu, dengan pasangan suami ataupun istri kita, tidak boleh dengan orang lain. Terus jaga pandangan kita, yang kelima. Dan yang terakhir adalah menahan diri agar tidak gampang menggunakan tangan kita untuk
berbuat yang diharamkan, untuk berbuat kekerasan dan semacamnya. Begitu tadi sebuah hadis yang layak kita jadikan perenungan untuk kita hayati, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk diri saya terutama, dan juga untuk kadang warga dak sinerga semuanya dimanapun berada. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.